Nah ini ternyata setelah dilacak, perusahaan-perusahaan yang nggak dipangkas itu adalah perusahaan-perusahaan atau pemegang perjanjian karya pertambangan batu bara atau yang sekarang jadi IUPK ya. Itu generasi satu. Mereka justru nggak kena pemotongan RKAB tuh. Nah mereka yang nggak kena pemotongan ini konsekuensinya tadi harus wajib store ke PLN, DMO 30%. Kemudian ada juga kewajiban store 10% ya keuntungan ke pemerintah. Sama satu lagi royalti 19%. Tapi ada alasan pastinya nggak sih kenapa akhirnya yang generasi pertama ini yang katanya dapat izin pertama kali itu yang tidak mendapatkan potongan gitu, alias dipotongin 0% gitu ya. Ya, jadi sempat ada beberapa cerita ya dari beberapa narasumber yang bilang kalau si pengusaha-pengusaha di generasi pertama ini memang kelompok-kelompok besar gitu ya, grup-grup besar yang memang sudah menguasai market dan produksinya memang sudah besar gitu. Dan karena itulah salah satu alasannya kenapa mereka nggak dipotong, karena mereka memang kemudian diwajibkan buat setor tadi. Jadi dipatok 30% untuk DMO ke PLN gitu. Ya bisa dikatakan perusahaan-perusahaan yang sudah mapan lah ya, karena penerima PKP 2B generasi 1 ini kan berarti mereka dapat kontrak karya itu tahun 80-an 90-an ya, pada zaman Orde Baru tuh. Jadi emang konglomerasi yang sudah lama ya ada di sektor batubara ini. Dan dari Kementerian SDM juga mengklaim bahwa dari perusahaan-perusahaan ini, penerima PKP 2B ini yang sekarang jadi IUPK itu, yang tidak mendapatkan pemangkasan, dia akan menyetor DMO itu sampai 75 juta ton ke PLN. Angka dari PLN malah lebih tinggi, bisa sampai 80-an juta ton lah. Karena itu kenapa sekarang PLN mengklaim bahwa posisi DMO mereka sudah cukup aman ya sampai akhir tahun karena mereka punya stok 163 juta ton. Jadi kepentingannya adalah untuk memastikan pasokan ke PLN itu juga ya. Walaupun secara logika kan harusnya yang kena pangkas tuh yang memang udah gede gitu ya. Kalau itu alasannya pengen melakukan penurunan produksi gitu ya. Benar. Nah, tapi kan di sisi lain kita dapat cerita juga, Van, soal alasan pemerintah sebenarnya pengen mengurangi produksi batubara dalam negeri ya. Salah satunya untuk supaya harga naik nih. Nah ini sebenarnya ngaruh nggak sih kalau kita ngurangin produksi, terus harga di global jadi naik?